Bacaan diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, di tempat asalnya, yaitu di Nazaret, Yesus mengajar orang banyak di sinagoga. Tidak ada rincian ajaran apa yang diberikan olehnya. Matius hanya menekankan ketakjuban para pendengar atas hikmatnya dalam mengajar dan kuasanya dalam mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya. Jadi, para pendengar terkesan oleh dua hal, yaitu hikmatnya dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang terkagum-kagum oleh hikmat yang ditunjukkan Yesus dalam mengajar dan oleh kuasanya dalam membuat mujizat. Mereka dua kali menanyakan sumber hikmat dan kuasa itu. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Juga, jadi dari mana diperolehnya semua itu? Pertanyaan tersebut mendorong kita untuk memberikan jawaban bahwa hikmat dan kuasa Yesus berasal dari Allah. Hikmat dan kuasa itu juga menunjukkan hubungan khusus Yesus dengan Allah. Kedua pertanyaan tersebut menyiratkan reaksi skeptis orang-orang Nazaret terhadap Yesus karena mereka mengenal latar belakang keluarganya sebagai orang biasa seperti mereka. Bagi mereka, Yesus hanyalah anak tukang kayu yang anggota keluarganya dapat mereka sebutkan satu persatu. Prasangka ini membuat mereka tidak sampai pada pengakuan iman akan Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Karena itu, mereka tidak hanya mengalami kuasa mujizat penyembuhannya, sebab ada hubungan yang erat antara iman dan mujizat. Dari awalnya kagum, orang-orang lalu berubah menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dalam konteks inilah, Yesus mengungkapkan sebuah peribahasa, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Peribahasa ini mungkin telah beredar luas pada zaman Yesus karena muncul dalam keempat Injil. Penolakan dan ketidakpercayaan mereka membuat Yesus membatasi pelayanannya di Nazaret, sehingga tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Apa pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Yesus mencintai kampung halamannya bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Namun, mereka mempersoalkan asal-usul hikmatnya dalam mengajar dan kuasanya dalam mengadakan mujizat. Mereka tampaknya menginginkan Yesus tetap sama seperti ketika tinggal bersama mereka. Alih-alih bangga dengan hikmat dan kuasa mujizatnya, mereka malah kecewa dan menolaknya karena mungkin cemburu dan iri hati. Semoga kita terbuka untuk menerima bahwa Tuhan dapat bekerja secara luar biasa melalui orang-orang yang kita anggap biasa dan sederhana. Marilah kita berdoa bersama-sama.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya dapat membawa kami kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.